Halo semuanya, kembali lagi di channel ini, channel Dosen Kimia, channel hasil percobaan. Kali ini kita akan membahas mengenai polipeptida dan protein, di mana pada waktu lalu kita telah membahas mengenai asam amino. Asam amino dipolimerisasi dalam makhluk hidup oleh enzim yang membentuk hubungan amida dari gugus amino dengan gugus karboksi lainnya. Suatu molekul yang dibentuk dengan menggabungkan asam amino disebut peptida, dan ikatan amida di dalamnya disebut ikatan peptida. Setiap asam amino dalam peptida disebut residu asam amino. Peptida yang mengandung 2 asam amino disebut dipeptida, 3 asam amino disebut tripeptida, 3-10 asam amino disebut oligopeptida, dan lebih dari 10 asam amino disebut polipeptida. Protein adalah polipeptida yang terdiri dari satu atau lebih rantai polipeptida. Polipeptida adalah polimer linier. Salah satu ujung rantai polipeptida berakhir dalam residu asam amino yang memiliki gugus NH3+ bebas. Yang lain berakhir dalam residu asam amino dengan gugus CO2- bebas. Kedua kelompok ini disebut residu N-terminal dan C-terminal. Secara konvensional, cara menulis struktur peptida dan protein dengan residu asam amino terminal N di sebelah kiri dan residu terminal C di sebelah kanan. Contohnya tripeptida glisilvalil fenilalanin memiliki rumus seperti berikut. Cukup sulit untuk menulis struktur rantai polipeptida yang mengandung lebih dari beberapa residu asam amino. Untuk mempermudah, kita gunakan satu huruf singkatan untuk menulis asam amino, seperti pada video yang sebelumnya. Namun, untuk urutan peptida yang sangat pendek, kadang-kadang masih diwakili dengan singkatan 3 huruf. Protein memiliki struktur, yaitu dari struktur primer, sekunder, tersier, dan kuaterner. Struktur primer protein merupakan urutan asam amino penyusun protein yang dihubungkan melalui ikatan peptida. Fredrik Sanger merupakan ilmuwan Inggris yang berjasa dengan temuan metode penentuan deret asam amino pada protein. Dengan penggunaan beberapa enzim protease yang memotong ikatan antara asam amino tertentu menjadi fragmen peptida yang lebih pendek untuk dipisahkan lebih lanjut dengan bantuan kertas kromatografi. Urutan asam amino menentukan fungsi protein. Pada tahun 1957, Vernon Ingram menemukan bahwa translokasi asam amino akan mengubah fungsi protein dan lebih lanjut memicu mutasi genetik. Struktur sekunder dibagi menjadi 2, yaitu alpha helix dan beta sheet. Alpha helix pertama kali dideskripsikan pada tahun 1951 oleh Pauling dan rekannya. Secara umum, setiap belokan alpha helix memiliki rata-rata 3,6 residu asam amino, yang kira-kira setara dengan panjang 5,4 Armstrong. Namun, sudut dan panjang rotasi bervariasi dari satu protein ke protein lainnya, dengan ketergantungan yang kuat pada urutan asam amino dari struktur primer. Sebagian besar alpha helix memiliki putaran tangan kanan. Setiap putaran helix terhubung dengan putaran helix selanjutnya menggunakan ikatan hidrogen yang merupakan dasar untuk mencapai stabilitas keseluruhan molekul. Ikatan ini terjadi antara atom hidrogen yang melekat pada nitrogen, elektronegatif, dari ikatan peptida, dan atom oksigen karboksilat elektronegatif dari asam amino 4, posisi kemudian. Struktur helix ditemukan dalam banyak protein. Itu adalah struktur utama rantai polipeptida protein fibrosa seperti miosin, protein otot, dan alfa-kreatin, protein rambut, wol yang tidak terurai, dan kuku. Banyak protein menggabungkan lembaran beta sheet. Dalam struktur beta sheet,
Substituen R pada asam amino sangat kecil, mengakibatkan rotasi ikatan dari satu rantai ikatan primer atau rantai polipeptida sangat kecil. Ini memungkinkan gugus amida pada segmen polipeptida yang berdekatan untuk membentuk ikatan hidrogen antar rantai. Struktur beta sheet memiliki jarak ulangan 7,0 Armstrong antara kelompok amida dalam satu rantai. Bentuk struktur sekunder beta sheet dominan dalam serat sutra, yaitu 48% glisin dan 38% residu serin dan alanin. Struktur tersier yang merupakan gabungan dari aneka ragam dari struktur sekunder. Struktur tersier biasanya berupa gumpalan. Beberapa molekul protein dapat berinteraksi secara fisik tanpa ikatan kovalen, membentuk oligomer yang stabil, misalnya dimer, trimer, atau kuartomer, dan membentuk suatu struktur kuarterner. Contoh struktur kuarterner yang terkenal adalah enzim Rubisco dan insulin. Fungsi protein. Fungsi protein yang pertama yaitu membangun dan memelihara jaringan tubuh. Sejak masa sekolah, Anda sudah mengenal fungsi protein sebagai zat gizi untuk membangun, serta memelihara jaringan tubuh. Jumlah protein yang diserap oleh tubuh untuk pemeliharaan tersebut bergantung pada keadaan kesehatan Anda. Ibu hamil membutuhkan protein yang lebih banyak dari orang biasa. Misalnya, orang yang sedang menjalani pemulihan setelah operasi dan kecelakaan membutuhkan asupan protein yang lebih tinggi dari orang biasa. Selain itu, protein dalam jumlah yang lebih besar juga dibutuhkan saat Anda sakit, serta bagi ibu hamil dan menyusui. Fungsi protein yang kedua yaitu mempercepat reaksi kimia dalam tubuh. Tubuh memerlukan enzim yang terdiri atas protein untuk mempercepat berbagai reaksi biokimia di dalam tubuh. Fungsi protein tersebut dijalankan oleh kombinasi molekul dalam sel yang disebut dengan substrat. Selain itu, beberapa enzim juga bekerja sama dengan vitamin dan mineral. Beberapa fungsi di tubuh yang bergantung pada fungsi enzim yakni sistem pencernaan, produksi energi, pembekuan darah, dan kontraksi otot. Fungsi yang ketiga dari protein yaitu komunikasi antar bagian tubuh. Selain sebagian enzim, beberapa protein juga diperlukan sebagai hormon. Hormon berperan sebagai pembawa pesan antar sel, jaringan, dan organ tubuh. Hormon diproduksi dan dikeluarkan oleh kelenjar endokrin, lalu diangkut ke jaringan atau organ yang menjadi target melalui aliran darah. Hormon diklasifikasikan menjadi 3 kategori utama, yakni protein atau peptida, steroid, dan turunan asam amino. Hormon protein atau peptida membentuk sebagian besar hormon di tubuh. Misalnya insulin untuk penyerapan glukosa, glukagon untuk pemecahan glukosa di organ hati, hingga human growth hormone untuk pertumbuhan berbagai jaringan. Fungsi protein yang keempat yaitu memberi struktur tubuh. Beberapa protein juga membantu sel dan jaringan tubuh agar kuat. Protein yang berperan dalam struktur tubuh tersebut berupa keratin, kolagen, dan elastin. Protein-protein tersebut membantu pembentukan kerangka struktur tertentu agar saling berkait. Keratin ditemukan pada kulit, rambut, dan kuku. Protein kolagen merupakan protein yang paling banyak terdapat di tubuh dan mendukung kesehatan struktur tulang, tendon, ligamen, dan kulit. Sementara itu, elastin terdapat di rahim, paru-paru, dan pembuluh darah. Fungsi protein yang kelima yaitu meningkatkan kekebalan tubuh. Protein juga berperan dalam pembentukan imunoglobulin atau antibodi yang berfungsi untuk melawan infeksi. Dengan begitu, Anda dapat terlindung dari berbagai benda asing penyebab penyakit, termasuk bakteri dan virus. Begitu menghasilkan antibodi untuk melawan bakteri atau virus tertentu, sel tubuh akan selalu bisa merespon dengan cepat apabila bakteri atau virus yang sama kembali menyerang di waktu setelahnya. Hal ini terjadi karena tubuh memiliki kekebalan terhadap penyakit yang pernah terpapar tersebut.
Fungsi protein yang keenam yaitu mengangkut dan menyimpan zat gizi. Berbagai zat gizi yang Anda konsumsi disebarkan oleh protein pengangkut ke berbagai sel tubuh melalui aliran darah. Zat gizi yang diangkut termasuk vitamin, mineral, gula darah, kolesterol, hingga oksigen. Contoh protein pengangkut yang mungkin Anda kenal yakni hemoglobin, yang membawa oksigen dari paru-paru menuju jaringan tubuh lain. Ada pula glukosa transporters, yang membawa glukosa ke sel tubuh. Protein pengangkut tersebut bekerja dengan membawa zat gizi yang sudah menjadi tugasnya. Selain mengangkut zat gizi, ada pula protein yang menyimpan zat gizi. Misalnya, ferritin yang menyimpan zat besi. Fungsi protein yang ketujuh yaitu menjaga keseimbangan asam dan basa di tubuh. Berbagai larutan alami termasuk di tubuh memiliki tingkat keasaman tertentu. Tingkat keasaman diukur menggunakan skala pH yang memiliki rentang 0 sampai 14. Semakin kecil skala pH, semakin asam larutan tersebut. Salah satu fungsi protein yakni menjaga derajat keasaman larutan di dalam tubuh, termasuk asam lambung. Sebagai contoh, skala pH yang normal untuk asam lambung adalah 2. Sementara itu, skala pH yang normal untuk darah yakni 7,4. Perubahan skala pH di cairan tubuh walau kecil dapat berakhir fatal. Protein menjadi salah satu pengatur tingkat keasaman atau derajat pH di cairan tubuh. Misalnya hemoglobin dalam darah juga mengikat asam dalam porsi kecil yang dapat menjaga kestabilan derajat keasaman di dalam darah. Oksitosin dan vasopresin adalah dua polipeptida yang agak kecil dengan struktur yang sangat mirip, di mana oksitosin mengandung leusin, vasopresin mengandung arginin, dan bila oksitosin mengandung isoleusin, vasopresin memiliki fenilalanin. Terlepas dari kesamaan urutan asam amino mereka, kedua polipeptida ini memiliki efek fisiologis yang berbeda. Oksitosin hanya terdapat pada betina suatu spesies dan merangsang kontraksi uterus saat melahirkan. Vasopresin terdapat pada pria dan wanita, dan fungsi utama vasopresin adalah sebagai antidiuretik. Vasopresin juga berperan dalam kontraksi pembuluh darah perifer dan meningkatkan tekanan darah. Insulin, hormon yang dikeluarkan oleh pankreas, mengatur metabolisme glukosa. Defisiensi insulin pada manusia adalah masalah utama pada diabetes mellitus. Urutan asam amino insulin sapi ditentukan oleh Frederick Sanger pada tahun 1953, setelah 10 tahun bekerja. Insulin sapi memiliki total 51 residu asam amino dalam dua rantai polipeptida yang disebut rantai A dan rantai B. Rantai ini bergabung dengan dua keterikatan disulfin. Rantai A ikatan tambahan antara sistein pada posisi 6 dan 11. Insulin manusia berbeda dari insulin sapi hanya pada 3 residu asam amino, yaitu treonin menggantikan alanin pada rantai A, residu yang ke-8, dan dalam rantai B, residu ke yang 30. Dan isoleusin menggantikan valin dalam rantai A, residu yang ke-10. Demikianlah pembahasan kita mengenai polipeptida dan protein. Bila ada pertanyaan, silakan bertanya di kolom komentar di bawah. Bila Anda menyukai video ini, silakan klik tombol like dan jangan lupa untuk subscribe. Sampai jumpa.